Pertama, ternyata di Kanada itu kita mendapatkan family leave. Apakah kita cuti melahirkan, jadi both mother and father, kita dapat maternity and paternity leaves, ataukah untuk adoption leave. Kalau kita nggak melahirkan, kita adopsi anak, kita dapat uang. Uangnya itu dari mana? Dari pemerintah Kanada kita dapat, dan dari pemerintah provinsinya kita dapat. Provinsi mana yang paling bagus? Provinsi Quebec. Karena kita mendapatkan 75% dari pemerintah Quebec sendiri, sedangkan dari pemerintah Kanada itu paid-nya itu 55% dari salary dari the first 12 months, dari 1 tahun pertama. Kalau di extend sampai 18 bulan, itu mendapatkan 33% salary. Compare sama USA, tentu saja lebih bagus Kanada. Oke ya, jadi ini jadi maternity leave, paternity leave, parental leave itu kalau kedua-duanya, dan adoption leave. Oke, sama-sama. Semuanya mendapat uang dari pemerintah Kanada dan provinsinya masing-masing mendapat memberikan uang. Dan provinsi Quebec memberi 75% salary-nya. Dibanding dengan di USA tidak sama sekali. Sekarang universal healthcare. Di Kanada itu kita gratis ke dokter, ke rumah sakit, kita nggak bayar. Itu berlaku pada semua citizen, termasuk permanent resident seperti saya. Dan beberapa prescription drug itu di cover sama provinsi. Jadi setiap tahun itu kalau saya membayar pajak, saya ambil bukti-bukti bahwa saya pernah beli obat ya yang diprescribe sama dokter, itu saya berikan ke pemerintah, saya dapat kembalian uang pajak gitu. Tapi di Amerika tidak. Malah kalau setiap visit ke dokter itu orang Amerika harus bayar 100 sampai 300 dolar per visit. Dan kalau ke hospital mereka harus bayar 10.000 hingga 50.000. Itu pun lebih mahal lagi kalau nggak punya asuransi. Dan prescription drug-nya itu cuma di cover sama private insurance ya. Kemudian vacation and public holidays. Di Kanada itu dibayar, Amerika tidak. Malahan minimum paid vacation-nya itu until 3 weeks itu by law. Jadi tergantung perusahaannya, misalnya saya kerja di rumah sakit, saya berhak mendapatkan 4 minggu per tahun. Jadi minimum paid vacation itu until 3 weeks ya. Tapi kalau perusahaannya mau beri 4 minggu atau 5 minggu, ya untung orangnya, tergantung perusahaannya. Kemudian public holidays itu antara 5 sampai 10 hari tergantung provinsinya, sedangkan di USA tidak ada. Oke. About sick leave and disability benefit. Ini saya merasakan sendiri loh, bahwa saya sempat kena long COVID sekarang ini sejak bulan Desember sampai sekarang akhir Maret, tanggal 20 Maret, saya sick leave, saya mendapatkan bayaran. Jadi waktu saya ngobrol dengan sepupu saya, dia heran, kok kamu di rumah. Pertamanya saya nggak bisa cerita karena tidak mau membuat orang lain khawatir. Tapi saya cuma karena saya long COVID ya, jadi tidak di rumah sakit ya, jadi cuma harus rest di rumah gitu. Tapi kemudian saya bilang ya saya sakit, tapi saya dapat bayaran. Ternyata di Indonesia tidak gitu, atau mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang dapat ya, tapi dia sendiri tidak gitu. Kemudian saya bicara dengan teman saya di Amerika, dia tanya berkali-kali udah sembuh belum, udah sembuh belum. Saya santai gitu. Ternyata di Amerika tidak dapat sama sekali. Makanya mereka heran gitu loh, kok saya bisa lama gitu. Jadi sick leave-nya di sini itu kita dapat sampai 26 minggu ya. 26 minggu itu kan berarti kan hampir 6 bulan ya. Tapi kalau di kantor saya bisa stay sick leave itu sampai 2 tahun. Jadi tergantung kantornya juga ya. Kemudian long term disability itu government sama employer itu option itu kasih uang. Ya, kalau di USA itu mostly private insurance ya kasih, oke? Kemudian waktu ada COVID-19 dulu, itu paid leave itu kita dapat, ya saya dapat dari government Kanada sama Quebec dan asuransi. Jadi kita sick leave 1 minggu itu kita dapat. Oke. Ini dia, sick leave-nya tuh sampai 55% dari salary selama 26 minggu ya.
Education-nya lebih murah di Kanada untuk orang Canadian sama permanent resident, sekitar 5.000 sampai 8.000. Sedangkan di Amerika antara 10 sampai 50.000. Lower debt, okay, and ada repayment assistance di Kanada, sedangkan di Amerika ada crisis, ya. Oh ya, di sini satu-satunya hal adalah college-nya tidak gratis ya, tapi lower cost, sangat murah sekali. Tapi di Amerika, walaupun college-nya nggak free, ada beberapa state yang ngasih program. Retirement and pension benefit. Kita bisa pensiun as early as 60 years old. Kalau di Amerika 62. Okay. Kemudian employer pension more common in Canada and less common in USA, dan higher pension amounts di Kanada than in USA. Kanada itu sangat aman sekali karena orang yang punya senjata cuma 34%, itu pun tergantung di mana. Saya jarang dengar ada orang pembunuhan atau apa ya, saya jarang sekali. Sedangkan ternyata di Amerika itu rata-rata dari 100 orang itu memiliki 120 senjata. Artinya satu orang itu bisa punya lebih dari satu senjata. Makanya ada mass shooting-nya itu sampai 600 lebih ya insidennya. Sedangkan di Kanada tuh paling bantu 5 insiden. Itu pun jarang sekali terjadi. Kemudian kandidatnya di Kanada 2,1, sedangkan di USA 12,2, jadi lebih tinggi. Oke. Kemudian cost of living-nya di Kanada dibanding USA otomatis lebih murah, dan social welfare-nya lebih generous di Kanada. Jadi final verdict Kanada dan USA, ternyata family leave di Kanada itu better, kemudian healthcare-nya free, vacation-nya more, sick leave-nya paid, education-nya cheaper, retirement-nya more benefits, and safety-nya safer di Kanada. Ya, dibandingkan USA, Kanada is the winner. Begitu semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Saksikan video-video selanjutnya, oke? Assalamualaikum.